Qadarullah siang ini kita ditakdir oleh Allah bisa berziarah di salah satu makom yang ada di Blora, yaitu makomnya Kanjeng Sunan Pojok. Kebetulan siang ini kita bertemu langsung dengan Qadimul Makom, beliau Mas Rifai Faizin. Kita bisa bertanya-tanya langsung. Sebelum kita tanya-tanya, karena di luaran sana banyak orang mengatakan kita ini kaum kuburiyun, orang-orang yang penyembah kubur. Kalau orang mengatakan kita yang berziarah di makom itu kaum kuburiyun, kaum orang yang menyembah kubur, itu insya Allah salah sekali, dan bisa dipastikan salah sekali, karena kita berziarah bukan untuk menyembah makom itu, tapi ada banyak fadilah di dalam ziarah kubur. Di antaranya adalah satu, inspiring kita sebagai pendakwah atau pejuang-pejuang Islam. Bagaimana kita bisa dapat inspirasi dari beliau, sikap beliau, khaliyah beliau, af'al beliau. Ini kita bisa belajar. Satu, perjuangan inspirasi. Kedua, mestinya kita bersyukur dengan para pejuang Islam terdahulu, karena lantaran beliau kita merasakan Islam hari ini. Kita tidak pernah menyembah makom, kita tidak pernah menyembah Kanjeng Sunan, kita tidak pernah menyembah mereka, tapi kita sangat menghormati jasa mereka, sehingga selayaknya anak kita berziarah pada mereka. Ini kebetulan ada Mas Rifai Faizin. Tolong Mas diceritakan, siapa beliau, Mbah Kanjeng Sunan Pojok ini, siapa beliau sehingga sampai detik ini kita bisa merasakan istilahnya haibah beliau, wibawa beliau sampai hari ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ditugasi sementara ya, boten terusan sementara. Soalnya juru kunci yang lawas boten enten. Terus ini kalau sementara, kalau sing nyempeng, ya alhamdulillah raketang saiki sejarah Mbah Sunan Pojok nggih. Serati ngertos boten detail boten. Gampang detail. Dijelaskan. Mbah Sunan Pojok niku putra dari Kiai Azhari Tuban, atau yang dikenal Sunan Bejagung. Nggih, Sunan Bejagung. Lah Sunan Bejagung itu adik dari Sunan Asmara Kondi. Asmara Kondi punya putra Sunan Ngampel. Iya. Jadi Sunan Ngampel manggil Mbah Sunan Pojok niku dengan sebutan Dik. Terus dari bapak. Tapi sejarah Mbah Sunan Pojok kok jadi tekan Blora aslinya dari Tuban. Itu dulu ada panggilan dari kerajaan. Akhirnya beliau Sunan Pojok ikut tindakan ke kerajaan Tuban, ke kerajaan. Sampainya di kota Blora, beliau gerak. Akhirnya kabundut di Desa Pojok mriko. Sudah kabundut, terus kerajaan ngutus putrane Jayadipa mencari makomnya Mbah Sunan Pojok. Akhirnya ketemu, dari Desa Pojok dipindah di sini. Dari Jayadipa itulah sampai sekarang berjuang untuk Blora. Jadi bupati pertama Blora itu ya Wilotikto berarti ya? Ya Wilotikto. Wilayahnya Tuban. Blora ini masuk wilayah Tuban. Berarti yang diutus berarti Wilotikto. Yang pokok putranya samping ini niku. Putrane Mbah Pojok ada 3, Wilotikto, Jayadipa, kalih Pangeran Kenco. Pangeran Kenco itu di Kudus makamnya. Lagi Jayadipa, sing Wilotikto teng ndi Mbak Sari. Medang mriki nggih. Mbak Sari. Mbak Sari nggih. Makam itu mriki. Mbah Pojok pernah menjabat sebagai Bupati Tuban selama 42 tahun ya, Pak? Masya Allah. 42 tahun. Dari sedikit cerita ini kita bisa mendapat inspirasi bahwa di antara para nabi itu ada 3 golongan. Ada nabi yang memang terah sebagai rasul dan nabi, ada yang hanya rasul saja, ada yang nabi saja, ada yang sebagai rasul dan umara. Nabi Sulaiman, Nabi Dawud itu juga seorang rasul, nabi, juga seorang pejabat pemerintah. Ada yang nabi sebagai petani saja. Ada yang nabi seperti nabi di samping beliau nabi juga seorang saudagar. Lah, ternyata Mbah Kanjeng Sunan Pojok ini adalah penggerak Islam, muharrik di dalam Islam. 2,
satu sebagai penggerak Islam di dalam spiritual, dua mukharik di dalam perjuangan pemerintahan. Beliau menjadi bupati puluhan tahun, 42 tahun menjadi bupati. Dan ini inspirasi untuk anak-anak muda seperti ini. Tiru, ojo kok ziarah nyembah kubur, tapi niru perjuangannya. Ojo kok gondrong-gondrongan tok, gede-gedenan tok. Ya kudu dadi pejabat, ya kudu dadi wali, ngono lho maksudnya. Ya wis sabtu, dadi wali ya dadi pejabat. Kira-kira piye Mas Mas? Nggih, masuk ya. Ojo kok geden-gedenan tapi ora iso dadi pejabat, ora iso dadi wali. Pin 2024 wis nyalon iki jelase. Jadi memang nyalon wali lah. Nyalon wali ini kok tak daftarno Mas. Memang kan setiap ada wali itu setiap 100 tahun Allah mengangkat, ada yang setiap 40 tahun, ada yang setiap 10 tahun. Kok tak daftarno draft ya, tak dono. Salah satu tak daftarno gampang. Jadi ternyata Mbah Kanjeng Sunan Podo itu adik daripada Mbah Asmoro Konti. Mbah Asmoro Konti itu makomnya ada di Gesian, Palang ya. Beliau punya anak Raden Rahmat Sunan Ampel. Akhirnya dari Tuban hijrah ke sini karena dalam rangka yaitu dua gerakan, dua harokah, dua gerakan di dalam keagamaan dan misi kenegaraan atau kerajaan. Mungkin bisa diceritakan Mas Faizin tentang karomah beliau atau mungkin kemuliaan sehingga tidak mungkin seseorang bisa dikenang sepanjang sejarah. Kalau harimau mati meninggalkan apa jawab? Cakar. Cakaran belang. Harimau mati meninggalkan cakar. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama besar, nama baik, kenangan indah. Karomah itu adalah satu kemuliaan, bisa nama besar, bisa nama baik, sehingga beliau ini tidak mungkin kita tinggalkan sejarahnya. Di luaran sana ada orang yang ingin meninggalkan sejarah seperti ini. Alasannya kemusyrikan, alasannya kita dianggap kaum kuburin menyembah. Tidak, kita hanya ada inspirasi. Kita cara wong Jawa nek ngarani mikul dhuwur mendem jero. Dengan leluhur kita itu, kebaikannya kita ingat terus-menerus jenenge mikul dhuwur, keburukannya kita tenggelamkan, dikubur sedalam-dalamnya. Ojo iling-iling eleke leluhur tapi ilingono keapiane. Itu makom atau kita berziarah. Monggo diceritakan Mas Faizin, Mas Rifai Faizin, karomah dari beliau. Sebelum diangkat jadi bupati, Mbah Sunan Pojo itu menjadi Panglima Mataram yang merangi beberapa londo di daerah Batavia termasuk Lasem, Tuban, Rembang niku yang mimpin Mbah Sunan Pojo. Pantura nggih. Nggih. Jadi beliau adalah panglima perang untuk mengusir penjajahan. Jadi saat itu saya yakin bahwa jiwa hurriyah, jiwa kemerdekaan, jiwa ingin melindungi negara, jiwa nasionalisme sangat tertanam betul di beliau Mbah Sunan Pojo. Jadi kalau Anda mengaku orang Indonesia tapi Anda menganggap salah kita berziarah ke sini, itu perlu dipertanyakan. Beliau itu memimpin pasukan perang untuk mengusir Belanda dari tanah air kita. Selanjutnya itulah nama besar. Sedangkan hari ini kadang-kadang nasionalisme semakin terkikis, perpecahan semakin merajalela. Makanya yuk kita persatukan lewat inspirasi para pejuang-pejuang terdahulu, termasuk Sunan Pojo. Sebelumnya Mbah Pojo dimakamkan di sini. Itu kan aslinya di di Desa Pojok seperti itu. Desanya Pojo. Desa Pojok, makanya disebut Sunan Pojok seperti itu. Terus makamnya dipindah sini itu. Sebelum itu ada lokasi yang terkenal dengan pasujudan Sunan Pojok. Itu sampai sekarang rumput pun nggak tumbuh seperti itu. Di Desa Pojok, di Desa Pojok ya itu. Di sampai sekarang itu ada lokasi di mana rumput pun nggak bisa tumbuh. Ya itu diyakini memang lokasi tempat Mbah Sunan Pojok sujud di situ seperti itu. Nah itu mungkin ya kalau karomah itu lebih ke berbau mungkin berbau keaneh-aneh ya kalau naik itu. Nah, itu mungkin salah satunya yang saya tahu seperti itu gitu ya. Itu tadi sebenarnya ada gelarnya Panembahan Senopati ing Alogya, Panglima Perang dalam
julukan para panglima perang zaman dahulu itu Panembahan Senopati ing Alogya. Kira-kira ngoten, coba ini digali lagi Bang. Sampeyan sing gali jajan. Sampun. Jadi banyak orang menyebut karomah itu iso miber, iso melakukan yang dhuwur. Bukan, karomah itu adalah sebuah dari kata-kata karim itu mulia. Jadi kemuliaan beliau termasuk penggerak perjuangan, termasuk memimpin keagamaan itu karomah yang luar biasa dan harus kita ingat. Di desa pojok ternyata ada tempat pasujudannya pun rumput pun tidak mau tumbuh sebagai bentuk takziman wa ikroman. Kalau rumput pun sudah hormat, kalaupun bumi pun sudah hormat, kita yang punya akal, kita yang punya ruh, kita yang punya fisik secara sempurna fi ahsani takwim, kenapa kita tidak menghormati? Nah, belajarlah dari apapun, dari bumi, dari rumput, apa yang bisa dapat kita ambil pelajaran, itulah guru-guru kita. Nah, gitu Mas Mili ya. Nah, terima kasih untuk semuanya. Insya Allah kebetulan sebenarnya saya pernah di pasujudan itu, tapi mungkin tahun saya masih kurus banget. Nah, saat itu saya pernah ke sana, pernah ngisi tahun 2010 atau 2009, lama banget pokoknya. Saya pernah di sana dan kebetulan bisa merasakan haibah, sesuatu yang luar biasa di sana. Cukup Mas Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.